Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan memberikan update untuk Bitcoin dan mulai akan aktif bahas Bitcoin. Walaupun sebenarnya saya masih cukup sering update, saya cukup sering trading altcoin, namun demikian sepertinya market Bitcoin dan altcoin sangat menarik saat ini ya, terutama kalau kita lihat karena akan adanya Bitcoin halving 2024 nih teman-teman. Ini adalah 52 hari jalan ke depan ya. Eee, kita nggak mau ketinggalan, momen seperti itu karena momennya akan berlangsung untuk Bitcoin, kemudian siklesnya bisa ke altcoin yang, large cap, kemudian middle cap dan small cap pun demikian juga ya teman-teman. Sebagai informasi saya sudah trading, altcoin Bitcoin sejak 2017-18 teman-teman, jadi bukan merupakan hal yang baru. Di channel ini pun juga sudah sering saya bahas sebenarnya di sekitar 1-2 tahun yang lalu, dan bahkan channel saya ini bisa menjadi besar sekali karena bahasan terkait cryptocurrency. Namun demikian mungkin beberapa teman yang terkait di saham kurang, menyukai, altcoin Bitcoin seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi sendiri juga belajar, tentang forex, menguasainya juga, kemudian belajar option, belajar Bitcoin, altcoin dan juga belajar saham. Walaupun saya lebih, cenderung ke saham dan, Bitcoin. Namun demikian ini adalah sekedar informasi untuk teman-teman, barangkali teman-teman mulai terbuka mindset-nya untuk bisa trading di, banyak market. Baik, untuk pemanasan pagi hari ini teman-teman, saya akan, membahas, Bitcoin update dari sisi teknikal yang saya gunakan. Untuk bahasan terkait non teknikal seperti fundamental atau apa, silakan teman-teman googling sendiri karena di bahasan saya ini lebih banyak terkait, price action, terkait, teknikalnya seperti itu. Baik, kita akan langsung lihat dulu ya pergerakan dari, Bitcoin. Oke, di sini saya selalu, membahas, pergerakan saham yang naik, atau Bitcoin atau altcoin yang naik dan kemudian turun ataupun yang turun kemudian naik. Baik teman-teman, di sini pembahasan saya akan saya mulai dari sekitar bulan November 2021, di mana ini adalah, titik, di mana Bitcoin sekitar, eee, ini adalah USDT ya, jadi sekitar 68 sekian, ini saya menggunakan Indodax ya. Di sini 68 sekian ini adalah saya ambil sebagai swing high-nya, baru kemudian di swing low-nya saya gunakan di sekitar ini ya untuk swing low. Dan dalam tren turunnya dari, Bitcoin ini teman-teman, dalam tren turun ini saya akan menarik, eee, ketika dia turun ya dari swing high ini dan kemudian sampai swing low dan dia mulai rebound, saya akan mencari resistan kenaikannya dari si Bitcoin ya. Ini saya tarik dulu, seperti ini. Nah dari sini kita bisa mendapatkan ya bahwa dalam penurunan Bitcoin ini, dalam tren turun Bitcoin ini dia sudah, sekitar sampai dasar di sekitar, ini ya 16.000 sekian ya, di harga di 16.000 sekian ini, di sini ya, di 16.300-an lah di sini. Nah, kemudian dia beranjak naik, ini adalah daily beranjak naik, menembus resistan, nih teman-teman saya infokan ini untuk, support-nya di sini. Kemudian resistan pertama ini cukup lama ya, dia konsolidasi di resistan pertama. Nah, resistan pertama ini adalah merupakan 23,8 retracement ya. Ini kalau sering saya bilang ini adalah area spekulatif buy, tapi ini areanya bisa cukup lama, yaitu dari Juni sampai kisaran Maret tahun berikutnya ya. Jadi memang cukup lama, walaupun demikian sebenarnya cukup bisa dipakai untuk trading, terutama teman-teman yang menggunakan futures market seperti itu. Namun demikian saya di sini hanya menggunakan spot market. Baik, di sini untuk Bitcoin ini sempat konsolidasi di sekitar, resistan pertama di sekitar harga 28.000 sekian, baru kemudian di resistan kedua teman-teman, resistan kedua ini adalah di 38,2 retracement di 35.000 sekian. Baru titik pentingnya di 50 retracement di sini. Ini adalah titik penting 50 retracement, di mana ini biasanya menjadi penentuan apakah Bitcoin ini akan naik atau enggak, seperti itu. Naiknya kuat atau enggak, seperti itu. Dari sisi teknikalnya seperti itu. Nah, di sini kelihatan bahwa cukup alot ya di 50 retracement. Sering saya sampaikan satu, saham, Bitcoin, altcoin yang ketika sampai di 50 retracement ini biasanya akan terjadi 3 hal ya. Ketika volumenya kuat sekali bisa terjadi langsung breakout, ketika volumenya itu, sideways saja biasanya juga dia sideways, atau ketika volumenya turun dengan volume yang besar, maka bisa terjadi penurunan, sangat masif seperti itu. Nah, yang terjadi adalah untuk Bitcoin adalah di sini dia konsolidasi cukup lama ya.
walaupun demikian ketika dia konsolidasi dia sempat tes di 61,8 retracement. Dia sempat tes di eee, dia sempat tes di 61,8 retracement. Oke, sebentar. Dia sempat tes di 61,8 retracement di sini teman-teman. Di sini dia sempat tes di 61,8 retracement baru kemudian terkoreksi. Nah, ini adalah sebenarnya merupakan titik kita untuk melihat Bitcoin ini dari sisi yang kedua teman-teman. Kalau ini adalah tren turun dan kemudian naik, kita mendapatkan resistannya. Maka ketika dia sampai di 50 retracement ya teman-teman, ketika sampai di 50 retracement akan saya beri gambar ya, ketika sampai di 50 retracement di sini ya. Ini Bitcoin mengalami konsolidasi baru kemudian mengalami koreksi. Nah, dari sini kita ambil titik untuk ini ya, titik untuk mencari koreksinya, titik untuk mencari koreksinya. Nah, di sini saya akan gambarkan titik koreksinya dari si Bitcoin itu untuk penarikan trennya. Ini saya warnai yang biru. Saya ambil ini adalah awal penarikan tren atau swing low dan kemudian swing high-nya di sini. Kesampingkan dulu yang ini ya teman-teman, kesampingkan dulu yang ini dulu karena saya akan membahas historinya dari Bitcoin. Nah, dalam tren naiknya ini teman-teman, dalam tren naiknya Bitcoin sampai di sini, sampai di sekitar 61,8 retracement ini ya. Ini dia mengalami koreksi. Nah, kalau kita lihat, kita tracing lagi teman-teman. Tarikan dari Fibonacci ke atas naik, baru kemudian turun. Nah, ternyata koreksinya dari si Bitcoin ini teman-teman, ternyata koreksinya ini tidak melebihi 38,2 retracement ya. Koreksinya tidak melebihi 38,2 retracement. Jadi ketika naik itu sampai di 61,8 retracement yang Fibonacci yang kanan ini, ternyata dia koreksinya itu di support pertama dan support kedua ini pun tidak terjadi koreksi. Which is satu saham kripto altcoin ya, Bitcoin seperti itu ketika dia naik kemudian terkoreksi dan koreksinya tidak ngelewatin 38,2 retracement, ini potensi upside-nya adalah besar ya. Potensi upside-nya adalah besar. Ini adalah satu kebiasaan di Fibonacci yang saya hafalkan sekali ketika satu tren itu ketika naik dan koreksinya hanya maksimal atau tidak melewatin 38,2 retracement, ini biasanya potensi upside-nya masih akan berlanjut dan kita bisa ngelihat sejak 7 Februari itu Bitcoin juga naiknya juga nggak ketulungan. Terlebih lagi teman-teman, ini adalah ada pendorongnya ya. Kalau di saham kita selalu mencari pendorongnya apa sih suatu saham atau Bitcoin itu naik seperti itu harus ada ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Bitcoin ini akan ada halving ya. Countdown dari halvingnya adalah seperti yang ada di gambar. Silakan teman-teman cari aja di CoinMarketCap atau apapun terkait Bitcoin halving. Ini kalau saya jelaskan panjang sekali, sudah banyak sekali yang ngebahas tentang Bitcoin halving ini. Intinya setelah halving ini biasanya juga kenaikannya terjadi yang kenaikan sangat powerful atau signifikan seperti itu pun juga tidak hanya terjadi di Bitcoin saja ya teman-teman. Biasanya juga terjadi di altcoin. Jadi ini adalah merupakan kesempatan ya, kesempatan bagi kita atau bagi saya ya, karena saya juga mendapatkan manfaat dari altcoin walaupun tidak setiap saat, tapi setiap ada momen-momen penting ya, baik itu menambah subscriber channel saya maupun menambah profit karena saya juga masih trading di altcoin dan juga Bitcoin. Baik teman-teman, tetap kita akan bahas ya terkait Bitcoin tadi dan juga altcoin dan peluang-peluangnya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang masih belum terbuka terkait atau mindsetnya belum bisa menerima trading selain saham ya, mungkin kita harus belajar bareng ya karena saya dari 2017 juga sudah membahas altcoin ini. Saya tetap akan membahas saham teman-teman karena saya fully trading di altcoin maupun di Bitcoin. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.